Biasa gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality ya. Pertama kali gue megang Sportex ini, gue ngerasa sizingnya tuh besar memang dibandingkan dengan T200 tuh mempunyai size yang jauh lebih besar. Karena basicnya Sportex ini kalian lihat sendiri didesain memang over ear, jadi dia akan ngait ke belakang telinga kalian. Positifnya Sportex ini nggak akan kendor, nggak akan jatuh, nggak akan copot ketika kalian pakai buat olahraga apapun. At least gue cobain buat lari dan buat main bola, ini tuh aman dan nggak kendor sama sekali. Selanjutnya juga untuk masalah ini aja nih paling ear tips bawaannya, kalau gue saranin kalian mendingan ganti ear tips bawaannya ini, karena ini tuh karetnya cenderung terlalu soft. Jadi kadang dia nggak bisa ngesil kuping kalian dengan baik, jadi suara-suara dari luar tuh masih suka bocor. Ini gue udah pakai yang size L, padahal di normal gue tuh selalu pakai size M. Yang kedua masih masalah fitting. Kalau di kuping gue di pemakaian 1 jam, gue ngerasa sisi bawahnya ini agak sedikit terlalu besar sehingga mentok ke daun telinga gue. Tapi balik lagi ya, setiap orang punya kuping yang berbeda-beda, dan kuping gue itu cenderung mempunyai size yang cukup kecil, jadi mungkin itu alasannya kenapa bawahnya ini agak sedikit mentok di daun telinga gue. Untuk earphone-nya sendiri kualitasnya cukup baik, ini sangat proper buat kalian sekedar mengangkat panggilan telepon dan lain sebagainya. Untuk IP rating, karena ini ditujukan buat olahraga, otomatis dia udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX5, jadi kalian nggak usah khawatir kalau Sportex ini terkena keringat atau kehujanan dan lain sebagainya, dia akan aman tanpa masalah, kecuali kalau kalian cemplungin ke air ya, karena basicnya ini hanya tahan percikan atau siraman air dari luar. Untuk baterainya ini terbilang nggak ada masalah dan cukup awet. Vivan sih ngeklaim untuk earpiece-nya ini dia bisa bertahan sampai 5 jam, tapi untuk pemakaian gue 2 jam memang lebih. Jadi basicnya gue nggak pernah dengerin Sportex ini lebih dari 2 jam, dan di 2 jam itu dia masih mempunyai baterai yang cukup banyak. Jadi klaim Vivan ya mungkin aja bisa tergantung volume yang kalian mainkan. Dan untuk housingnya sendiri dia bisa sampai 4 kali charging dari 0 sampai 100. Jadi basicnya dia bisa bertahan sampai 20 jam dan dia bisa sampai 5 jam. Jadi kalau kalian nge-charge ini secara full, dia bisa bertahan sampai 25 jam tergantung volume yang kalian mainkan. Untuk Bluetooth version, dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.0 yang masih mensupport format SBC, belum aptX. Dan itu lagi-lagi nggak terlalu masalah buat sebuah TWS Sport, karena basicnya ketika kalian olahraga kalian juga nggak mungkin buat sambil streaming YouTube, terus misalkan dengerin high res audio atau bahkan bermain game ya, karena basicnya aptX itu lebih berasa terutama untuk delay streaming atau untuk memutarkan file-file high res audio. Jadi selama pemakaian gue tuh SBC ini udah lebih dari cukup buat menemenin kegiatan olahraga gue. Dan untuk kalian para gamer, gue menyarankan untuk kalian jangan beli Sportex ini, karena basicnya delay di game terutama untuk first person shoot itu masih cukup berasa. Untuk streaming YouTube masih dulu dalam kapasitas yang oke dan cukup toleransi, delaynya tuh ada sedikit tapi masih nggak ada yang mengganggu buat pemakaian dari gue pribadi. Charging port udah USB Type-C pastinya, udah yang paling baru. Untuk charging time-nya dia 0 sampai 100 itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dan seperti biasa ya, seperti TWS yang lain juga, di Sportex ini tuh juga ada komen ya. Kalian tinggal buka aja buku manualnya, kalian lihat komen-komennya di sini, bisa play, pause, next, previous, volume, answer, reject, dan bisa aktifin Google Assistant atau Siri. Jadi kalian basicnya hanya butuh nge-touch tombol yang ada di sisi sini. Dan karena ini panjang, gue pribadi juga awal-awal tuh agak kesusahan buat penempatannya. Dan kalau gue raba-raba tuh dia ada di sekitar agak atas sini nih untuk touch sensornya. Itu aja sih. Kalau untuk pairing seperti TWS lainnya ya, dia kalau kalian angkat, kalian harus pairing untuk pertama kali.
Dan untuk selanjutnya dia akan otomatis auto pairing ke handphone kalian. Untuk baterai indikatornya di sini kalau warna hijau berarti udah full, kalau warna merah berarti dia lagi dalam mode charging. Untuk case-nya sendiri di belakang sini nih, kalau nanti low bat juga ada nyala merah di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Basicnya ada LED indikator di sini, dan kalau charging juga kalian lihat aja langsung di sini kalau merahnya udah mati berarti baterainya itu udah full. Selama pemakaian gue nggak ada masalah sama sekali di Sportx ini. Yang gue temukan semua berjalan memang cukup semestinya. Yang Vivan tunjukkan memang ini lebih buat olahraga. Terus gimana nih dengan sound quality dari Sportx ini? Pertama kali gue denger Sportx ini, dia tuh lebih berasa dominan di sisi low frequency atau bass ya. Berbeda sama T200 yang gue ngerasa high frekuensinya juga ada sedikit di boost. Kalau di sini tuh justru karakternya cenderung agak warm. Jadi kalau kalian suka dengan lagu-lagu R&B, hip hop, EDM, itu tuh cocok banget di Sportx ini. Dan yang memang kalau gue pikir-pikir, ketika kalian olahraga, mayoritas orang mungkin akan memutarkan lagu-lagu yang memang upbeat atau lebih memicu semangat kalian dalam berolahraga. Dan mungkin Vivan nge-tune itu supaya dapetin suara atau genre lagu tersebut, makanya dia naikin di sisi bassnya. Mungkin bagi kalian pecinta bass head ya, kalian cocok banget sama si Vivan Sportx ini. Tapi kalau kalian beli sebuah TWS hanya untuk mementingkan sound quality yang balance, yang clear, yang detailnya bagus, ya nggak dapet sih di Sportx ini, karena basicnya seperti yang gue bilang ya, karakternya lebih cenderung ke arah bass. Vokalnya juga agak sedikit mundur, dan di beberapa lagu memang kadang tertutup sama suara bass yang memang cukup dominan. Basicnya ini bass head. Udah itu aja sih yang paling bisa gue sharing mengenai sound quality dari Vivan Sportx ini. Rekomen apa enggak? Ya gue akan rekomen bagi kalian yang memang spesialis mencari sebuah TWS yang kalian pengen pakai tuh buat kegiatan outdoor atau olahraga, karena gue jamin Sportx ini tuh bakal terus nempel di telinga kalian dan gak akan copot ya, berbeda dengan TWS lain pada umumnya yang memang suka kendor-kendor kalau kalian pakai. Kalau Sportx ini mau kalian menggunakan di kegiatan ekstrim pun ini akan tetap nempel di kuping kalian dengan aman. Itu aja sih paling yang bisa gue sharing mengenai Vivan Sportx ini. Kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.